Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal fasiqun musyrikun munafiqun walhamdulillahilladzi hadana ila dinil islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li faqrina wa hayati ruhina wa sururi qulubina wal najati fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qabilul hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال إمام علي كرم الله وجهه كل ما أدفق وقريب وكل الناس يعمل فإذا ماتوا فانتبهوا. وقال إمام الظلم على بشير رحمه الله لا عيش إلا مع الرجال تحن قلوبهم للتقوى وترتاحوا بالذكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من المؤتكدين والشاهدين ولعلنا من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah walimah tasyakur nikah ya, nikahnya mah besok ya, akadnya besok. Sekarang kita tasyakurnya, tasyakur walimah yang alhamdulillah dalam kesempatan ini dihadiri oleh para sepuh, penyepuh, dihadiri pada Syekhuna Al-Mukarram, Masyayikh wa Asatidzah, santriawan dan santriawati. Harapannya semoga kebersamaan kita pada kesempatan kali ini ada dalam satu hadis kursi yang telah Allah nyatakan, wajabat mahabbati lil mutahallifina fiyya wal mutajalisina fiyya. Kata Allah, wajib rahmatku, wajib kasih sayangku akan aku berikan kepada orang-orang yang mutahallifin. Apa artinya mutahalifin? Adalah orang-orang yang bergabung, berkumpul, tapi bergabung dan kumpulnya via semata-mata karena aku, kata Allah. Insya Allah kumpul kita, gabung kita, berjamaah kita pada kesempatan kali ini karena Allah, karena kita diundang oleh guru kita, diundang oleh keluarga besarnya, dan di saat kita datang berarti kita sedang datang menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diperkuat oleh kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha fa illam yatiha bi ghairi udrin faqad asallaha wa rasulah. Di saat kita diundang untuk menghadiri satu walimah ataupun tasyakur walimah, maka di saat kita tidak datang dan tidak ada uzur, maka dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi alhamdulillah dengan takdir irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bersama-sama datang ke undangan ini. Artinya kita sedang ibadah kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bergabungnya kita, kumpulnya kita karena Allah, insya Allah. Bahkan kategori yang kedua adalah mutajallisina fiyya. Di samping kita bergabung, berkumpul, berjamaah, kita isi dengan sekelumit pengajian, dan kita ngaji ini adalah via karena Allah, karena itu merupakan bagian daripada perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya pribadi dalam kesempatan kali ini
memang diberikan tugas. Tadi kalau kata MC saya dikatakan penceramah, saya bukan penceramah, tapi mudah-mudahan apa yang saya katakan dalam kesempatan sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan tadi kita mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena nilai ibadahnya luar biasa. Karena datang ke sini kita insya Allah itu semua tarikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah begitu jelas dalam Al-Quran, dikatakan afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apabila Allah saroha, asal mana kata diluaskan hatinya, tafsir mengatakan yang dimaksud dengan diluaskan hati kita adalah ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana Allah tarik kita kesempatan kali ini? Ilal Islam, kepada satu ajaran yang memang menyiarkan agama Allah, agama Islam. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita berada sedang menyiarkan agama Allah, karena kita adalah akan melaksanakan tasyakuran salah satu syariat Rasulullah SAW yang disebut dengan nikah. Maka di saat kita sadar bahwa kita ditarik, didatangkan, diberikan kekuatan yang Allah sudah datang kita ke sini, berarti kata Allah fahuwa ala nurin min rabbih, maka kita bersama-sama insya Allah ada dalam lingkaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah selamanya, bukan hanya kita sedang hidup di alam dunia, lebih-lebih di saat nanti kita akan menghadapi napas yang terakhir, kehidupan yang kedua. Semoga rahmat Allah senantiasa setia bersama kita, amin ya Allah ya rabbal alamin, yang nantinya kita punya gelar husnul khatimah. Lantas dengan cara apa kita mempertahankan rahmat Allah gitu, agar sesuai dengan harapan kita? Kata Allah teruskan ayatnya, fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Pertahankan dengan banyak berzikir kepada Allah, pertahankan dengan banyak bersolawat, pertahankan dengan banyak membaca Quran dan sebagainya. Sebab di saat kita jauh dari zikir, di saat kita jauh dari baca Quran, solawat dan sebagainya, istighosah dan sebagainya, berarti kita sedang mencabut rahmat Allah dari diri kita. Na'udzubillahi min. Sehingga fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah, ujung daripada ayat ulaika fi dhalalim mubin, mereka adalah orang-orang yang mencabut rahmat Allah dari dirinya. Na'udzubillahi min. Makanya alhamdulillah kalau Ustaz guru kita semua mengundang kepada saya untuk tawasulan, bukan untuk ceramah sebenarnya, untuk tawasulan. Harapannya mudah-mudahan dalam tawasulan ini adalah Allah turunkan barokah kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab tawasul ini Allah perintahkan, Rasul perintahkan, bahkan para ulama sangat tegas memerintahkan. Artinya di saat kita langgar, di saat kita tidak melakukan tawasul, jangan salah, kalau musibah datang bertubi-tubi, naudzubillahi min dzalik. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Silahkan takwa sekuat-kuatnya, silahkan Quran hafal, silahkan ilmu tinggikan, silahkan ibadah berbanyak, tapi jangan salah, datang dan tidaknya ibadah kamu kepada Allah wabtaghu ilaihil wasilah, tergantung sejauh mana kamu mau bertawasul. Karena tanpa dengan tawasul, mardudatun la tuqbalu, semua ibadah kita akan Allah tolak. Naudzubillahi min. Wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum iktadaitum. Sahabatku laksana bintang, kemana kamu memilih, di sana akan kamu temukan jalan untuk menujuku, kata Allah. Tanpa dengan tawasul, gak mungkin kita sampai kepada Allah. Makanya orang-orang yang anti tawasul, hati-hati. Banyak ayat yang dilanggar, hadis Rasul yang dilanggar. Bahkan ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu dalam satu kitabnya Kifatul Adhiyah, man dhanna ayyablugha ghardan aw yanfara bi muradin la bi tariqil mutaba'ah fa huwa makrun. Naudzubillah. Barang siapa yang punya sangka 75% ibadahnya sampai kepada Allah, ilmunya sampai kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti, tidak mutaba'ah, tidak mau tawasul, bahwa makrun, orang-orang itu adalah Allah tolak. Alhamdulillah kita Allah berikan hidayah taufik kepada kita semua, sehingga kita mau bertawasul.
mau beristighosah. Intinya kita sedang melaksanakan ajaran anjuran Allah, anjuran Rasulullah, bahkan para ulama-ulama kita, wabil khusus Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani selaku pimpinan aulia, selaku pimpinan ulama. Mudah-mudahan khusus kepada sahibul hajat Allah turunkan barokah ini, Allah turunkan sehingga dari kebarokahan ini adalah dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita yang akan melaksanakan pernikahan nanti, sehingga rumah tangga harapannya adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala janji, "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Di saat kamu sekalian istighosah, apa istighosah? Berdoa bersama, itu namanya istighosah. Memohon bersama, itu namanya istighosah. Maka di saat kita ikhlas melaksanakan istighosah ini, Allah janji fastajaba lakum, akan Allah ijabah dan Allah turunkan malaikat murdifin terus menerus. Sebagian tafsir mengatakan 3.000 malaikat Allah turunkan di saat kita istighosah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tafsir yang lain mengatakan sampai 5.000 malaikat Allah turunkan. Makanya jangan pernah kita tinggalkan istighosah, apalagi yang dilakukan oleh guru kita setiap malam Kamis dan malam-malam yang lain. Juga pengajian tinggalkan, karena memang pengajian dan istighosah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab yang mempengaruhi kehidupan kita di muka bumi ini, analisis ulama yang sangat jelas tadi, la isa illa ma'ar rijal tahinnu qulubuhum litaqwa wa tartahu bidzikri. Sebenarnya tidak akan pernah kau temukan kehidupan yang tentram di muka bumi ini kecuali masih ada dua kategori, dua golongan umat Nabi Rasul. Golongan yang pertama adalah tahinnu qulubuhum litaqwa, orang-orang yang mengkonsep diri untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah. Artinya orang-orang yang senantiasa senang melaksanakan thalabul ilmi, pengajian. Alhamdulillah di sini juga banyak. Malam ini kita ikuti bersama. Itu satu golongan yang bisa memberikan kehidupan kenyamanan di muka bumi. Yang satu lagi adalah wa taratahu bidzikri, golongan umat Rasul yang senantiasa merasa indah hatinya, merasa nikmat di saat dilantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istighosah di dalamnya. Mencari ilmu, thalabul ilmu, istighosah, itu adalah dua kategori yang akan memberikan kenyamanan kita hidup di muka bumi. Tanpa dua golongan tadi tidak akan pernah kita temui kehidupan yang aman. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah pengajian kita masih terus, istighosah masih terus. Semoga senantiasa Allah turunkan rahmat kepada kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususnya rahmat Allah turunkan kepada calon-calon pengantin baru, juga pengantin baru kita, karena kita sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama punya hak. Kalau kita kutip dari seorang ulama besar Banten, merupakan satu kebanggaan kita, karena kelas beliau kelas dunia, Syahnawi Tanah Hara Banten kan. Di sana kan dituliskan bagaimana hak seorang istri, hak seorang suami. Tapi jangan salah, di saat kita tahu hak kita masing-masing, seorang istri dan seorang suami, bukan berarti kita memang harus mengedepankan hak kita yang kita tuntut kepada lawan jenis kita, seorang istri kepada suami ataupun sebaliknya, suami kepada istri. Tapi tahunya kita hak masing-masing adalah untuk kita berikan kepada pasangan kita masing-masing. Intinya jangan kita utamakan menuntut hak kepada sesama, kepada pasangan kita. Lebih-lebih kita utamakan berikan hak kita kepada pasangan kita masing-masing. Sebab kalau kita mengedepankan saling menuntut hak, tidak akan pernah ketemu dalam rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Hak seorang suami kalau tidak salah cuma 5 yang harus kita penuhi kepada seorang istri. Yang pertama adalah husnul usrah, baik pergaulan dengan seorang istri. Bagaimana pergaulan yang baik menurut agama? Apakah memang kata ngasih uang yang banyak? Mungkin. Apakah senantiasa kita belai, kita peluk terus? Mungkin. Yang jelas pergaulan yang baik menurut agama dari seorang suami dan istri ataupun sebaliknya adalah adanya perubahan positif dalam pasangan kita sebelum dan sesudah menikah dengan kita. Contoh, kalau sebelum menikah dengan kita, istri kita masih berani buka kerudung, ini sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah, alhamdulillah tidak berani lagi membuka kerudung. Itu namanya pergaulan yang baik, husnul usrah, seperti itu. Moga-moga tadi keberadaan kita masing-masing, kita punya pasangan, dapat memberikan kontribusi yang baik di antara kedua belah pihak, adanya perubahan positif
baik dalam seorang istri ataupun dalam seorang suami, dengan pengaruh hak-hak yang telah memang kita berikan kepada masing-masing pasangan kita. Kedepankan husnul usrah wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang baik. Yang tadi seperti tadi pembahasannya. Bahkan apabila kita temukan istri kita yang tidak sesuai dengan kemauan kita, kebetulan bukan pemajikan cerewet dalam mencoba Mandalawangi malah gitu, cerewet dikasih lagi, masya Allah pulang. Jangan pernah kita gampang mengucapkan kata tolak, naudzubillahi min dzalik. Apabila kita temukan sikap-sikap, watak-watak yang tidak sesuai dengan keinginan kita dalam seorang istri ataupun seorang suami. Sebab rahasianya Allah yang maha tahu. Jangan salah, mungkin kita dipertemukan dengan istri kita yang kurang pas dengan kemauan kita, yang tidak sesuai dengan aturan agama. Mungkin Allah akan berikan hadiah kepada kita, asal kita sabar. Makanya ingatkan cerita dikutip dalam kitab kecil tadi karangan Sanawi Tanah Haraban, seorang sahabat, karena masih mungkin bertemu dengan Kanjeng Rasul. Kebetulan pada waktu khalifahnya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar jawara lawan Jurang Mandalawangi, alhamdulillah bumi luar biasa, alhamdulillah. Kebetulan dia punya rakyat yang punya istrinya cerewet, naudzubillah, galak, apalagi hati Jurang Mandalawangi. Ada kumaha yang majikan cerewet, omongan hese gitu hese. Akhirnya dia punya inisiatif mengadu kepada presidennya. Siapa? Sayyidina Umar. Luar biasa presiden zaman dulu. Rakyat mengadu karena punya istri yang cerewet. Tapi di saat memang datang ke rumah Sayyidina Umar, sebelum dia masuk, dia mendengar suara keras yang memang seperti memarahi seseorang. Pas diintip, ternyata memang Sayyidina Umar pun sama, sedang diomelin oleh seorang istrinya. Cerewet oke, sarobe, tak pemajikan lagi, masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kumat seorang rakyat Sayyidina Umar pulang lagi, nggak jadi. Gimana mau curhatnya, karena memang sama juga, dia juga punya sama dengan saya istrinya. Akhirnya karena Sayyidina Umar karomahnya luar biasa, ketahuan kata Sayyidina Umar, hei, kemana kamu mau pulang ke sini? Apa tujuan kamu datang ke sini? Diceritakan, saya mau cerita, mau ngadu, mau ngeluh, mau minta solusi jalan keluarnya punya istri yang cerewet. Ternyata baginda juga sama. Makanya saya nggak mau memainkan, pulang aja, kata dia, kan seperti itu. Gimana jawab Sayyidina Umar? Jangan pernah sekali-kali kau melihat kekurangan istrimu, coba lihat kelebihannya, supaya itu menjadi obat. Cuman orang Mandalawangi salah lagi, anu bisa ngajuru, kan gitu. Ngajuru bahasa kasarnya, dawe lain. Kita masuk ke kebaikannya dulu yang kita lihat. Bahkan ada rahasia nanti, rahasia yang Allah berikan di saat kita sabar menghadapi istri kita yang kurang pas ataupun suami kita yang kurang pas dengan kita. Kita sabar, insya Allah ada janji Allah. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang umatnya semua iman kepada Nabi Yunus. Tidak ada satu nabi dan rasul pun yang semua umatnya iman, tidak. Bahkan Nabi kita pun tidak. Hanya 14.000 sahabat yang iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Yunus semua umatnya iman. Kenapa? Apa rahasianya? Lihat di kitab Ihya, ujung juz 1 atau juz 4 saya lupa. Diceritakan, ternyata Nabi Yunus seorang narasumber, seorang ahli ceramah yang luar biasa, yang mengajarkan agama. Tapi istrinya luar biasa bejat akhlak. Anehnya istri Nabi Yunus, di saat ada tamu datang ke rumah Nabi Yunus memohon nasihat dan sebagainya, itu istrinya nggak ada kata ngambek, kosan ngambek istrinya. Kalau mencoba orang Mandalawangi kayak piring disepak, kayak padium ditancap sama Mandalawangi mandi, tak goreng akhlak Nabi Yunus. Nabi Yunus sabar luar biasa. Akhirnya disabar tadi lagunya istri yang jelek akhlaknya, Allah berikan anugerah yang luar biasa sampai umatnya semua iman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi mohon maaf di saat memang ada kekurangan dalam diri kita, diri pasangan kita, suami kita, istri kita. Itulah bagian proyek ibadah kita untuk mendapatkan anugerah yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan langsung kita menjatuhkan tolak. Kalau bisa jauhi itu. Yang kedua, kewajiban kita seorang suami adalah wa mahruha, memberikan mas kawin kepada seorang istri. Itu kewajiban kita. Bagaimana kalau bohong? Ibunya utang namanya. Maka dikatakan dalam kitab itu, Qulul Jan itu, kalau suami
ngutang mas kawin kepada seorang istri, lantas seorang istri nggak ikhlas, terus nggak dibayar seorang suami, maka dia rumah tangganya sama dengan rumah tangga dalam keadaan zina. Na'udzubillahimin. Tapi kalau istrinya meridhokan, nggak jadi masalah. Itu kewajiban kita memberikan mas kawin. Yang ketiga, kewajiban suami adalah husnul ismi, bagus membagi waktu kepada orang yang punya istri lebih daripada satu, yang punya dua, yang punya tiga, mungkin kau Ustaz dua nih, buat tiga. Amin. Masya Allah, kita berdoa aja. Itu harus bagus membagi waktu pas, ya. Jangan yang dibawa yang muda mulut, ya. Itu sesuai dengan aturannya aja. Kalau semalam masing-masing semalam ya semalam, masing-masing 2 malam ya 2 malam. Pokoknya sebaik mungkin, itu sejujur mungkin. Itu kewajiban suami. Yang ketiga, yang keempat adalah wajruha, memberikan ongkos kepada seorang istri, karena seorang istri luar biasa tenaganya. Dari pagi sampai pagi lagi full seorang istri, apalagi sudah punya anak, masya Allah. Tapi suami paling banter sampai dohor maes asar penting bajaran. Tapi istri mah dari subuh bekerja itu masya Allah, itu sampai subuh lagi bekerja terus. Makanya kita berikan orang Sunda bilang, orang Pandeglang bilang buruhan ataupun ongkos untuk seorang istri. Itu kita berikan nafkah, berikan memang sesuai yang dia diinginkannya, yang tidak berlebihan. Yang kelima, kewajiban kita seorang suami adalah watak dibuha, mendidik seorang istri. Jangan-jangan yang wajib, yang sunnah pun harus kita didik. Itulah kewajiban kita 5. Jangan pernah kita lalai dengan kewajiban kita kepada seorang istri. Kalau lalai satu saja, jangan semuanya satu. Sudah jangan tambah dosa yang lain. Kita kontrol bagaimana cara memang istinjaknya istri kita. Kumaha jampe nisan tina sikini. Ulang tanya, kumaha niatna. Kalau kita memang istinja dari air kencing tidak ada niatnya, atau sholat lagi mau najis, wudhu saja masih wudhu sakobakan gak tuh kumaha hajing teh niat mah. Aju sholat, penting dah sholat lagi. Coba niat aja kurang kumaha, kecek istri nanti ya. Nawaitu al istinja minal bauli fardu lillahi ta'ala. Niat kaulah istinja dari air kencing ini fardu karena Allah Ta'ala. Suka begitu ibu setiap istinja kencingnya, ala repot suami nata tanggung jawab di akhirat. Masalah tabarakallah. Adapun kewajiban seorang istri kepada seorang suami tidak ada hitungannya, tidak ada hitungannya. Selamat dan tidaknya seorang istri di akhirat tergantung ridho dan tidaknya seorang suami. Masa bodoh suaminya mah mau nakal kek terserah, yang penting kita bakti itu kepada seorang suami menurut sesuatu yang tidak melanggar ajaran Allah dan Rasulnya. Kita lihat siapa istri Fir'aun, adalah Siti Asyiyah. Dia jadi waliullah karena bakti kepada seorang suami. Terlepas Fir'aunnya luar biasa, naudzubillah. Makanya jangan terlalu banyak menuntut hak. Saya bilang tadi, berikan hak kita. Siti Asyiyah ada suaminya Fir'aun, tapi dia bakti kepada seorang suami. Karena suami, istri tidak akan menanggung jawab perbuatan jelek seorang suami nanti di akhirat. Kalau suami akan menanggung jawab perbuatan jelek seorang istri di alam dunia. Itu hadir rahimakumullah. Sehingga dalam hadis Rasul itu innal mar'ah la tu'di haqqallah hatta tu'di haqqa zawjiha. La usa'alaha wa hiya ala dhahri qatabin lam tamnahu nafsaha. Gambarnya seperti ini. Taatnya seorang istri kepada seorang suami. Kalau seandainya seorang suami dan istri lagi boncengan onta, kalau dulu, kalau sekarang mungkin lagi bawa motor lah. Nah di tengah jalan suaminya pengen saya susah ngomong ini, pokoknya pengen aja ya suaminya. Maka seorang istri nggak boleh nolak, tidak boleh nolak. Kalau nolak masih, apa di atas motor ya tidaklah, kita cari tempat yang sepi. Saking tidak bolehnya seorang istri maksiat kepada keinginan seorang suami. Kalau menolak seorang istri di saat suami pengen, kita bukan pengen tadi itu ya, maka orang itu sekalipun ibadah akan Allah tolak ibadahnya. Na'udzubillahimin. Yuk kita berbakti kepada seorang suami. Itu terlepas silahkan suami kita seperti apa, yang penting apa di saat menyuruh kepada kita jangan sampai melanggar ajaran Allah dan Rasulullah. Kepribadiannya terserah. Yang penting kita berbakti sebaik-baiknya
karena kita akan temukan tadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Perempuan ibadahnya di hadapan suami luar biasa. Kakarak nyengir baga, baru masalah kakarak sedih baga. Ayu mamratin tabassamat fi wajhi zawjiha illa nadarallahu ta'ala bi'ain rahmah. Seorang istri kalau dipandang oleh seorang suami lantas tersenyum, masalah, maka senyuman itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kakarak sedih memang jika bertempat pusat gitu. Ima tempat pusat kadang-kadang marah kasar lagi, alhamdulillah. Kudu sedih tempat pusat lagi. Itu akan mengundang rahmat Allah. Alhamdulillah. Masyaallah tabarakallah. Sehingga luar biasa ibadah seorang istri kepada seorang suami. Nah, syukuri bahwa kita punya suami dan syukuri kita pun punya istri. Alhamdulillah. Jadikan itu adalah jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya man nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Orang yang menikahkan dan yang menikah karena Allah semata-mata, maka dia akan mendapat wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Insya Allah guru kita Ustaz Udi nanti besok akan menikahkan karena Allah, akan Allah berikan wilayah Allah kepada beliau, dan harapannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itulah sekelumit itu tentang masalah kewajiban kita dalam berumah tangga. Intinya kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian dalam kita mengemban tugas masing-masing dalam rumah tangga ini. Artinya di saat kita memberikan hak kepada lawan kita masing-masing, seorang istri kepada suami, suami kepada istri, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin ya Allah. Amin. Yuk kita sama-sama istighosah, memohon ampun kepada Allah, memohon dari segala memang kebutuhan yang telah kita rasakan selama ini, semoga Allah cepat ijabah, dan sebab tujuan-tujuan yang lain. Intinya harapannya kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sama-sama sebelum kita istighosah, sama-sama kita beristighfar. Harapannya semoga dosa yang telah kita perbuat karena kita sadar, lebih banyak kita berbuat dosa daripada berbuat baik, semoga Allah ampuni dalam kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi
ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا نبي الله، السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليكم يا شفقة الله، السلام عليكم يا قرة أعيننا حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا نبي الله خضر عليه السلام، السلام عليكم يا نبي عيسى عليه السلام، السلام عليكم يا جميع الرسل عليهم السلام، السلام عليكم يا رجال الغيب، السلام عليكم يا روح المقدس، يا نقماء يا نجماء يا الدار يقدم يا فرون يا
منان يا غوث أغثنا بغوثة بإذن الله وانظرونا بنظرة بإذن الله وارحمونا برحمة بإذن الله وحصلوا مرادنا ومقصودنا بإذن الله وقوموا على حوائجنا بإذن الله في الدين والدنيا والآخرة آمين 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 اللهم آمين شيء لا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله. لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. رضا الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم